Iya Pak, ada Ji Pak. Oke, baik. Silakan lanjut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 akan melanjutkan. Salam, Girsma. Saya persilahkan Jumbrana Salsabila untuk membacakan materi dari kami. Mana suaranya ini Pak? Terima kasih. Siapa yang melanjutkan? Hasmayanti Pak. Iya, Baik, Pak. saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 5 dan kelompok 6. Saya melanjutkan kembali pembahasan sedikit sebelum kita menutup pertemuan di Zoom. Khususnya dua materi ini, tolong semua mahasiswa mempelajari, mencermati dengan baik isi makalah dari kelompok 5 dan 6, dan boleh dilanjutkan diskusi di grup WhatsApp, karena nantinya materi 5-6 ini juga termasuk sebagai salah satu soal di ujian tengah semester ya. Jadi ada beberapa materi yang saya masukkan di ujian tengah semester, terutama yang poin 5 dan materi kelompok 5 dan 6. Baik, sedikit saya menanggapi materi kelompok 5. Tadi disinggung tampaknya lebih dominan membahas masalah media online ya. Kalau saya tidak salah dengar tadi, itulah makanya saya perlu kembali menegaskan bahwa yang perlu dipahami mahasiswa di sini adalah ruang dakwah yang kita maksud dalam mata kuliah media dakwah kontemporer itu ada 3 ya. Yang pertama media massa konvensional, yang kedua media massa online, dan yang ketiga adalah media sosial. Jadi tolong dibedakan ya, jangan dicampur adukan. Ruang-ruang dakwah kontemporer melalui media itu ada 3 yang saya sebutkan tadi. Mohon diingat karena lagi-lagi ini juga akan menjadi bahan ujian tengah semester nantinya. Kemudian yang perlu dieksplorasi lebih jauh lagi oleh kelompok 5 nanti mohon diperluas diskusinya di grup WhatsApp mengenai peluang dan tantangan dakwah para dai di media kontemporer itu seperti apa. Misalnya bagaimana, apa tantangan dai ketika berdakwah di media massa konvensional, apa tantangan dai ketika berdakwah di media massa online, dan apa tantangan dan peluang dai berdakwah di media sosial. Nah, itu yang perlu dipertajam, kalau perlu diberikan contoh ya supaya teman-teman paham apa yang dimaksud dengan peluang dan tantangan dakwah
di media kontemporer, khususnya 3 media yang saya sebutkan tadi. Tiga ruang dakwah di media dakwah kontemporer. Kemudian saya lanjut ke materi kelompok 6. Nah, ini juga penting karena materi kelompok 6 ini sengaja saya masukkan sebagai materi karena sangat erat kaitannya dengan program studi mahasiswa yang saya ajar ya di ruangan ini, manajemen dakwah. Sedikit banyak teori pembahasan kelompok 6 ini berhubungan dengan teori manajemen. Tapi yang perlu dipahami di sini, manajemen yang dimaksud kelompok 6 di sini adalah manajemen media. Manajemen media massa. Tentu saja kalau berbicara manajemen media massa, itu ada teori tersendiri yang berbicara masalah bagaimana memproduksi pesan-pesan media. Ya, itu yang perlu dipahami dan perlu mungkin kelompok 6 ini lebih menggali pemahamannya terkait teori apa yang saya maksud tadi. Ada satu teori yang sangat dekat dengan proses produksi, proses konstruksi pesan media massa. Ada teori manajemen media. Nanti bisa mungkin dilacak di internet ya. Teori yang saya maksud itu terbagi dari 3 tahapan. Silakan kelompok 6 mencari tahu. Ya, baik itu di referensi buku, jurnal, dan mungkin ada referensi online yang ditemukan. Teori apa yang saya maksud tadi. Sengaja saya tidak menyebutkan supaya semua mahasiswa berpeluang untuk mencari tahu dan mendiskusikan hal materi-materi yang terkait dengan kelompok 5 dan 6 ya. Saya kira itu saja, tidak perlu saya berpanjang lebar. Karena saya lebih mengharapkan adik-adik mahasiswa lebih aktif berdiskusi. Proporsi waktu untuk berdiskusi ini lebih diperbanyak supaya dimungkinkan semua mahasiswa untuk aktif ya. Dimungkinkan juga untuk diberikan penilaian. Jadi jangan cuma mahasiswa itu saja yang selalu aktif, tapi juga mahasiswa yang lain diberi kesempatan untuk berdiskusi, bertanya, berkomentar, berargumen di grup WhatsApp ya. Saya kira itu saja untuk hari ini. Saya kembali mengingatkan mana Ketua Rombel? Hilang ya? Keluar ya? Ketua Rombel mana? Ketua Rombel saya ingatkan kembali untuk screenshotnya dikirim ya. Jangan sampai saya tutup Zoom lalu tidak sempat di screen. Tolong menyahut Ketua Rombel mana? Ketua Rombel. Ada Ketua Rombel ya Pak. Keluar ya? Ya Pak. Terus saya Pak Sur yang makalah screenshot. Ya, pemakalah siapa saja yang bisa screenshot, tolong dipercepat screenshotnya ya. Jangan sampai Zoom ini tiba-tiba keluar. Karena waktunya sangat sempit. Pak Arisma. Sudah ya? Sudah screenshot ya? Sudah Pak. Oke, sudah ya. Baik, mohon dikirim ke nomor pribadi saya screenshotnya supaya kehadiran mahasiswa hari ini bisa di input di siakat hari ini juga ya. Jangan ditunda. Baik, itu saja mungkin hari ini materi yang akan kita diskusikan. Peluang dan tantangan dakwah di media kontemporer dan konstruksi pesan dakwah menurut tinjauan manajemen media. Saya kira 2 poin ini bisa nanti dilanjutkan diskusinya di grup WhatsApp. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang berkesempatan hadir di Zoom. Dan tolong persiapkan waktunya minggu depan untuk semua mahasiswa mengikuti ujian tengah semester ya. Adapun syarat-syaratnya itu sangat simpel saja. Ujian kita nanti tertulis, dilarang kerjasama, dilarang juga mengutip jawaban dari internet. Yang diharapkan adalah jawaban masing-masing mahasiswa. Jawaban sesuai kemampuannya masing-masing ya. Saya kira itu saja aturan mainnya, dan soal waktunya itu sesuai dengan jadwal perkuliahan. Jadi kita mulai ujian itu 13
setelah sholat asar ya, 15.40 lah. Dan berakhir di 17:10. Sengaja saya tambah waktunya supaya semua mahasiswa bisa menjawab soal UTS. Bisa dipahami ya, jelas ya? Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa. Mohon dipersiapkan dirinya untuk mengikuti ujian setengah semester. Terima kasih pula saya ucapkan kepada kelompok 5 dan 6 untuk menyukseskan penyampaian makalahnya hari ini. Akhirul kalam, nunul kalim maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.